Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam semangat untuk seluruh pendidik di tanah air di Indonesia. Kami dari SMK Negeri Tembarak Temanggung saat ini akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan pelaksanaan asesmen kompetensi minimum yang digagas oleh Kementerian Pendidikan, Kemendikbud, yang insya Allah akan sesuai rencana akan dilaksanakan di tahun 2021 ini. Informasi ini merupakan informasi dasar sebagai bagian dari pengimbasan dari pelatihan asesmen kompetensi minimum yang kami ikuti, agar nanti informasi ini bisa sampai ke seluruh pendidik di tanah air dimanapun berada. Bapak Ibu pendidik yang kami hormati, kebijakan tentang asesmen nasional yang kita kenal dengan singkatan AN ini lebih familiar dengan sebutan AN. Ini memang sudah lama digagas oleh Kemendikbud dan sesuai dengan rencana secara perlahan diprogramkan adanya sosialisasi melalui pelatihan serta pengimbasan semacam ini agar informasi terkait dengan asesmen kompetensi minimum dapat dipahami oleh seluruh pihak. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa resmi akan diberlakukan oleh Kemendikbud asesmen nasional ini pada tahun 2021. Hanya saja kita perlu menunggu informasi lebih jelas kapan waktu pelaksanaan asesmen nasional akan dilaksanakan. Ujian nasional di tahun ini tidak lagi diberlakukan. Nah, nanti akan kita peroleh kesimpulan apakah dengan AN, asesmen nasional ini merupakan pengganti dari kegiatan ujian nasional, apakah tidak. Nanti kita ikuti penjelasan atau informasi sampai dengan akhir. AN, asesmen nasional, dilaksanakan sebagai upaya untuk mengevaluasi kinerja dan mutu pendidikan, sehingga nanti harapan ke depan bahwa kualitas pendidikan di masing-masing satuan pendidikan akan semakin baik. Asesmen nasional juga dilaksanakan sebagai upaya untuk mengukur kecakapan hidup siswa, yaitu kecakapan hidup di abad 21 serta pencapaian kompetensi siswa profil pelajar Pancasila, sebagaimana lingkup kompetensi siswa yang memang ini menjadi tuntutan dan diharapkan semua pihak. Bukan hanya siswa Bapak Ibu, bahwa asesmen nasional juga akan dilakukan kepada seluruh pendidik dan juga kepala sekolah di satuan pendidikan. Asesmen nasional setidaknya dibagi menjadi 3 lingkup, yaitu asesmen kompetensi minimum yang disebut atau disingkat dengan AKM, kemudian survei karakter yang nantinya akan mengukur bagaimana karakter siswa, bagaimana sikap siswa, kemudian survei lingkungan belajar yang nantinya kita akan tahu bagaimana daya dukung lingkungan belajar, sarana, fasilitas belajar siswa terhadap pencapaian kompetensi siswa yang diharapkan. Asesmen kompetensi minimum sendiri, setidaknya di kegiatan AKM ini kita akan mengukur atau kita akan mengevaluasi terhadap 2 hal. Satu adalah literasi membaca kemampuan atau asesmen literasi membaca siswa. Bagaimana siswa memahami, bagaimana menggunakan, mengevaluasi ataupun merefleksi dari apa yang pengetahuan yang dia peroleh. Sementara yang kedua adalah asesmen numerasi. Bagaimana siswa mampu memiliki nalar tinggi, mengaplikasikan, memahami mengaplikasikan bidang-bidang keilmuan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Penting untuk kita ketahui apa perbandingan atau apa perbedaan antara asesmen nasional dengan ujian nasional. Yang ini di awal tadi saya sempat menanyakan apakah nanti bisa menggantikan atau tidak. Coba kita lihat. Setidaknya ada 7 kriteria pembanding antara asesmen nasional dan ujian nasional. Dari pertama tentang tujuan pelaksanaan asesmen nasional itu sendiri, bahwa asesmen nasional dilaksanakan untuk mengevaluasi mutu pendidikan di satuan pendidikan masing-masing. Sedangkan ujian nasional lebih kepada mengevaluasi capaian hasil belajar siswa secara kognitif, secara hasil. Kemudian jenjang penilaian. Jenjang penilaian di asesmen nasional dilaksanakan dari tingkat dasar sampai dengan tingkat menengah. Sedangkan untuk ujian nasional yang selama ini kita laksanakan lebih fokus kepada sekolah menengah. Level siswa yang melaksanakan, yang kita tahu bahwa ujian nasional selalu dilaksanakan pada tingkat akhir di setiap jenjang.
kalau SD kelas 6, kalau SMP kelas 10, kalau yang di SMA sekolah menengah yaitu kelas 12. Tetapi di asesmen nasional nantinya akan dilaksanakan di kelas 5, di kelas 8, dan di kelas 11. Kenapa di jenjang itu atau di tingkat itu? Karena memang tujuannya asesmen nasional adalah untuk mengevaluasi mutu pendidikan, maka harapannya setelah mendapatkan hasil dari hasil asesmen nasional ini, masing-masing satuan pendidikan bisa merencanakan tindak lanjut. Apa sekiranya yang perlu ditingkatkan dari hasil asesmen nasional yang diperoleh. Kemudian tentang subjek siswa. Subjek siswa yang melaksanakan asesmen nasional siapa? Apakah semua siswa? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Jadi asesmen nasional ditentukan berdasarkan survei. Masing-masing satuan pendidikan nantinya tidak semua siswa mengikuti asesmen nasional, tetapi akan ditentukan berdasarkan survei itu berapa jumlah siswa yang akan diikutsertakan. Sedangkan kalau ujian nasional, yang selama ini Bapak Ibu mengetahui bahwa di jenjang akhir itu seluruh siswa harus mengikuti ujian nasional. Model soalnya seperti apa? Nah, di dalam asesmen nasional beragam Bapak Ibu. Pilihan ganda kompleks, uraian singkat, menjodohkan, dan juga uraian. Jadi berbagai variasi tipe soal disajikan di dalam asesmen nasional. Kalau di dalam ujian nasional lebih kepada pilihan ganda. Untuk yang beberapa tahun terakhir ada uraian singkat di mata pelajaran matematika. Kemudian sasaran penilaiannya adalah kompetensi literasi dan kompetensi numerasi. Itu untuk asesmen nasional. Sedangkan untuk ujian nasional biasa kita sebut dengan Indonesia, Inggris, matematika. Kemudian kalau di sekolah menengah kejuruan ada mata pelajaran produktif. Jadi di ujian nasional adalah mata pelajaran, kalau di asesmen nasional adalah kemampuan literasi, kemampuan numerasi, kemudian karakter. Kemudian metode penilaiannya adalah menggunakan computerized multi-stage adaptive testing, itu untuk asesmen nasional. Untuk ujian nasional yang selama ini kita jalankan, sebagian wilayah menggunakan paper, ya, masing berbasis paper, sedangkan sebagian wilayah yang mempunyai sarana memadai ini menggunakan GPT atau UNBK berbasis komputer. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, untuk jadwal pelaksanaan, apakah terselenggara sekian hari seperti ujian nasional atau seperti apa? Ternyata rancangan jadwal pelaksanaan asesmen nasional hanya dilaksanakan selama 2 hari Bapak Ibu. Hari yang pertama itu adalah tes literasi. Masing-masing untuk sekolah dasar maupun sekolah menengah. Kalau sekolah dasar 75 menit, kalau sekolah menengah 90 menit. Itu untuk hari pertama, ditambah dengan survei karakter yang masing-masing 20 menit untuk sekolah dasar, sekolah menengahnya 30 menit. Sedangkan hari kedua ini dilaksanakan tes numerasi dengan waktu yang sama. Untuk survei lingkungan belajar dilaksanakan di hari yang kedua. Jadi hari yang pertama itu nanti ada tes literasi dan juga survei karakter. Sedangkan untuk hari yang kedua tes numerasi dan survei lingkungan belajar. Itu untuk jadwal pelaksanaannya Bapak Ibu. Kemudian untuk pesertanya, seperti yang tadi kami sebutkan bahwa peserta ini merupakan hasil survei yang nantinya akan diinformasikan berapa jumlah siswa yang akan diikutsertakan, sehingga seluruh satuan pendidikan melaksanakan asesmen nasional, tetapi tidak bagi seluruh siswa. Pemilihan sampel akan dilakukan secara acak. Ini kiranya informasi dasar yang perlu kita pahami terkait dengan pelaksanaan asesmen kompetensi minimum. Semoga informasi ini menambah referensi bagi kita dalam rangka mempersiapkan peserta didik kita. Dan Bapak Ibu, bagi yang berkenan untuk mendalami informasi terkait dengan pelaksanaan asesmen nasional atau asesmen kompetensi minimum, Bapak Ibu bisa bergabung di e-learning guru, dan di situ ada guru belajar. Silahkan kita bisa memanfaatkan berbagai macam informasi di situ untuk menambah pemahaman kita terkait dengan pelaksanaan asesmen kompetensi minimum. Terima kasih. Dan jika ada kesalahan atau informasi yang kurang tepat terkait dengan apa yang kami sampaikan, mohon kiranya masukan dari Bapak Ibu sekalian. Tetap semangat melaksanakan kegiatan pembelajaran mendidik
peserta didik kita dengan sebaik mungkin di tengah-tengah pandemi seperti ini. Semoga segera berakhir sehingga kita bisa melaksanakan tatap muka dengan peserta didik kita tercinta. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.